Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Pak Muklas akan menjelaskan mengenai materi kita yang pertama, yaitu panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya, adzan dan iqamah. Saya jelaskan mengenai adzan terlebih dahulu. Adzan merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat, ya. Adzan merupakan panggilan untuk menunaikan ibadah sholat. Adzan juga merupakan bahwa waktu sholat itu sudah tiba, ya, itu adzan. Adzan merupakan tanda bahwa waktu sholat itu sudah tiba, ya. Kemudian orang yang mengumandangkan adzan itu dinamakan atau disebut dengan muadzin, ya. Muadzin adalah orang yang mengumandangkan adzan, ya. Misalkan saya kasih contoh, misalkan Fafan adzan, maka Fafan itu dinamakan muadzin, ya. Contoh lain, Vino, misalkan Vino adzan, maka Vino dinamakan muadzin. Misalkan Fahri adzan, maka Fahri dinamakan muadzin. Fahmi adzan, maka Fahmi dinamakan muadzin, ya. Itu. Jadi orang yang mengumandangkan adzan itu dinamakan muadzin, ya. Kemudian muadzin itu atau orang yang adzan disyaratkan harus memiliki ini, ya, yang pertama yaitu beragama Islam, ya. Orang yang beragama Islam maka itu boleh adzan. Kalau orang itu masih belum memeluk agama Islam, maka itu tidak boleh adzan, ya. Kemudian yang kedua adalah syarat muadzin itu mumayyiz, ya. Mumayyiz itu sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Mumayyiz adalah sudah dapat membedakan mana perkara yang baik dan buruk, itu boleh adzan. Kalau orang itu belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk, seperti adik kita, ya, adik kita nggak tahu mana yang baik dan buruk, maka itu tidak boleh adzan. Adiknya mau ke masjid misalkan adzan, jangan dibolehin dulu, ya, karena adiknya belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Mungkin kalau kamu sudah bisa, ya, maka kamu boleh melaksanakan adzan di musola, ya, seperti itu. Yang ketiga adalah laki-laki, ya, laki-laki, maka itu boleh kita ini menjalankan adzan, ya. Pak, bagaimana kalau perempuan? Perempuan boleh, asalkan di situ jamaahnya perempuan juga dan tidak menggunakan pengeras suara atau sound system atau speaker, ya, seperti di musola itu kan ada pengeras suara, maka itu tidak boleh, ya. Kalau perempuan sebaiknya itu tidak menggunakan, memang tidak boleh, ya, karena nanti menimbulkan fitnah, ya. Maka harus
di jamaahnya itu perempuan, misalkan jamaah tahlil ya kan, tahlil itu perempuan, di situ ada sholatnya, maka di situ boleh dilaksanakan adzan ya, tidak menggunakan pengeras suara tapi ya tuh. Kemudian selain itu ya, muadzin itu disunahkan yang pertama suci dari hadas dan najis. Jadi muadzin itu harus suci ya dari hadas ataupun najis. Itu pahalanya sunnah ya, kita mendapat pahala sunnah, kita disunahkan itu ya. Kalau apa itu namanya, kita mau adzan, maka kita harus ngambil wudhu terlebih dahulu ya, biar dapat pahala sunnah. Kemudian yang kedua adalah berdiri menghadap kiblat ya, berdiri menghadap kiblat. Kalau kita adzan cari kiblat, oh kiblatnya di mana? Oh di sana, maka kita adzannya menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang ketiga, hal yang disunahkan oleh muadzin adalah mengumandangkan adzan dengan suara yang nyaring ya. Jadi pakai suara yang nyaring. Allahu Akbar, Allahu Akbar ya, tidak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan gitu ya, harus pakai suara yang nyaring ya. Kemudian yang keempat adalah membaca sholawat dan doa setelah selesai adzan ya, itu disunahkan ya. Kemudian saat kita bermain dan mendapatkan suara adzan ya, bagi anak-anak yang sedang bermain kemudian mendengarkan suara adzan, sebaiknya dihentikan terlebih dahulu kita ini main ya. Lalu kita belajar di sekolah aja, kalau ada adzan kita berhenti ya, kita mendengarkan kemudian kita menjawab, apalagi kalau kita bermain. Kemudian bagi orang yang sedang bekerja ya, bekerja juga demikian. Kalau orang yang sudah bekerja kemudian mendapati suara adzan, maka kerjanya diberhentikan terlebih dahulu. Kita dengarkan adzan, baru kita pergi ke musola atau masjid, kita melaksanakan sholat ya, seperti itu. Apalagi kalau kita sedang bercakap-cakap ya, kalau kita lagi misalkan istirahat, sekolahnya istirahat ya, kita kan bercakap-cakap itu ya, maka kalau kita mendengar adzan sebaiknya kita berhentikan terlebih dahulu ya, kita segera ambil wudhu, kita sholat ya. Kemudian orang yang mendengarkan adzan tersebut itu dinamakan mustami ya. Mustami adalah orang yang mendengarkan adzan. Seperti kita biasanya di dalam kelas, kita dengarkan adzan kemudian kita jawab ya, maka kita itu sebagai mustami adalah orang yang mendengarkan adzan ya. Kemudian bacaan adzan dan jawaban dari adzan tersebut, kalian di dalam kelas kemarin sudah Pak Muklas ajarin bagaimana kalau Allahu Akbar dijawab dengan Allahu Akbar. Tapi gak apa-apa, di sini Pak Muklas ulangi lagi ya. Mungkin ada yang belum paham juga ya. Jadi kalau ada adzan ya, muadzin mengumandangkan adzan, maka kita jawab seperti ini ya. Lafalnya adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita yang mendengarkan atau mustami menjawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi jangan keras-keras kayak adzan juga nanti ya, pelan-pelan aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian
muadzin melanjutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab lagi asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Kita jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, di sini beda. Ya. Dijawab la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya. Di hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu dijawab la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya lanjut. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya. Dua kali juga. Hayya 'alas shalah dua kali, hayya 'alal falah dua kali. Kemudian untuk adzan subuh itu setelah hayya 'alal falah ditambah as-sholatu khairum minan naum dua kali juga. Jawabannya bagaimana? Mustami menjawab. Jawabannya shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, dua kali juga. As-sholatu khairum minan naum. Kita jawab shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Muadzin ada lagi. As-salatu khairum minan naum. Kita jawab lagi sebagai mustami menjawab shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya. Kalau selain sholat subuh itu ndak ada as-salatu khairum minan naum. Ya. Maka setelah hayya 'alal falah dilanjutkan. Kalau bukan sholat subuh ya, maka langsung dilanjutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar satu kali. Ya, jawabannya bagaimana? Sama ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dilanjut La ilaha illallah. Nah, jawabannya juga sama, La ilaha illallah. Ya, seperti itu. Ada yang dinanyakan? Kalau nanti mau tanya, WA Pak Muklas ya. Saya lanjutkan. Kemudian jika adzan sudah selesai dikumandangkan, kemudian bagi mustami dan bagi muadzin itu disunahkan membaca doa setelah adzan ya. Bagaimana doanya? Doanya Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya. Bagaimana artinya? Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan sholat yang akan didirikan, berikanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW perantara keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta angkatlah Nabi Muhammad pada kedudukan yang terpuji. Sesungguhnya engkau tidak pernah ingkar janji. Ya, tuh. Saya lanjutkan ya. Ke pembahasan iqamah ya.
Nah, kemudian kalau iqamah adalah seruan bahwa sholat berjamaah akan segera dilaksanakan. Ya, tadi adzan adalah waktu adzan itu seruan bahwa waktu sholat sudah tiba. Ya, tapi kalau iqamah seruan bahwa sholat berjamaah akan segera dilaksanakan. Kalau adzan waktu sholatnya, tapi kalau iqamah adalah seruan bahwa sholat berjamaah akan segera dilaksanakan. Waktu sholatnya ya, pelaksanaan sholat itu kalau iqamah ya. Tapi kalau adzan itu waktunya ya. Nah, setelah iqamah dikumandangkan, maka jamaah segera berdiri, mengambil barisan dan meluruskan shofnya untuk melaksanakan sholat, yaitu iqamah. Ya, sudah tahu bedanya ya. Kalau adzan menunjukkan bahwa waktu sholat sudah tiba, tapi kalau iqamah adalah waktu pelaksanaannya sholat ya di masjid. Kalau iqamah beda-beda ya. Ada yang di masjid ini adzan karena misalkan jamaahnya sudah penuh, maka setelah adzan langsung iqamah. Tapi di masjid sebelahnya masih nunggu jamaah, ya beda-beda kalau iqamah. Tapi kalau adzan itu mesti bareng, ya seperti itu. Kemudian lafal iqamah. Lafal iqamah itu hampir sama dengan adzan, ya. Kemudian bedanya hanya di qad qamatis shalah, bedanya di situ, ya. Nih saya praktikkan, ya. Ini adzan, iqamah ya. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tuh ya, satu kali. Bedanya di qad qamatis shalah. Tadi setelah hayya 'alal falah, setelah lafal hayya 'alal falah itu ditambahi qad qamatis shalah, itu bedanya ya. Dan pengulangannya cuma satu kali. Kalau adzan tadi 2 kali, kalau iqamah satu kali. Jawabannya bagaimana Pak? Ini saya praktekkan ya, beserta jawabannya. Allahu akbar, dijawab Allahu akbar, satu kali. Asyhadu an la ilaha illallah, dijawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah, dijawab asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qad qamatis shalah, dijawab aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani minas shalihin. Ya. Tuh. Kemudian dilanjut. Allahu akbar. Dijawab Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, seperti itu. Ya. Sudah. Mungkin saya tambahin ya materi adzan. Adzan itu bisa juga dilakukan ketika bayi itu dilahirkan. Ya, adzan juga bisa dilakukan ketika bayi itu dilahirkan. Ini tambahan saja ya. Jadi kalau bayi itu terlahir di dunia, ya baru lahir, maka
orang tuanya itu wajib untuk mengadani bayinya. Ya, kalau misalkan orang tuanya itu yang laki-laki bepergian, misalkan kerja di luar kota atau di luar negeri tidak bisa pulang, maka boleh diwakilkan. Ya, dibacakan adzan di telinga kanan, kemudian dibacakan iqomah di telinga kiri. Ya, ini sekedar tambahan. Kemudian tambahan yang lain adalah adzan itu juga dikerjakan atau dilaksanakan ketika seseorang yang sudah meninggal itu mau dimakamkan, mau dikuburkan, itu juga diadzankan. Ya, ini hanya sekedar tambahan. Mungkin ini saja yang bisa Pak Muklas sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan monggo di WA ya Pak Muklas ya, ditanyakan di WA Pak Muklas. Kurang lebihnya Pak Muklas mohon maaf. Walafiuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.